Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisa Chantini Hasanuddin dengan Prodi Manajemen dari NIM 289235080. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas UAS Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikuma SIP SEMM. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan ekonomi manajerial, salah satunya itu langsung ke pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam bab ini, kita membahas pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Kita kemudian akan membahas teori perusahaan. Di sini kita juga mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan mempelajari keterbatasan teori perusahaan, termasuk yang disebut sebagai masalah pemilik pengelola atau principal agent problem. Kemudian kita mempelajari arti laba dengan membedakan antara laba ekonomi dan laba usaha, serta menganalisis kegunaannya dalam sistem perdagangan bebas. Berikutnya, kita mendiskusikan etika bisnis, dan terakhir, kita akan membahas pentingnya memperkenalkan dimensi internasional ke dalam ekonomi manajerial untuk menggambarkan globalisasi, produksi, dan distribusi saat ini. Juga pentingnya penggunaan internet sebagai sumber penting untuk mendapatkan informasi dan data bagi ekonomi manajerial dalam lampiran. Kita akan meninjau kembali dasar-dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial, ekonomi manajemen, managerial economic adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi efisien ini adalah seperti yang kita lihat di gambar, ada masalah keputusan manajemen, teori ekonomi, kemudian ada ilmu keputusan, aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Kemudian di bawahnya itu kita membentuk suatu solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Nah, masalah-masalah keputusan manajerial ini seperti ini semua. Jenis organisasi perusahaan yang profit, organisasi nirlaba, dan pemerintah saat berusaha mencapai tujuan dengan berbagai kendala. Misalnya, perusahaan ingin memaksimalkan laba dengan keterbatasan sumber daya dan hukum. Rumah sakit berupaya melayani pasien semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Universitas juga menyediakan pendidikan bagi banyak mahasiswa dengan batasan fisik, dan anggaran pemerintahan memberikan layanan dengan biaya minimal. Meskipun tujuan dan kendala berbeda, proses pengambilan keputusannya serupa di setiap kasus. Selanjutnya, ada keterikatan dengan teori ekonomi. Organisasi dapat menyelesaikan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Teori ekonomi terdiri dari ekonomi mikro yang mempelajari perilaku unit individu seperti konsumen dan perusahaan, dan ekonomi makro yang membahas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun teori mikro tentang perilaku perusahaan penting dalam ekonomi manajerial, kondisi makro seperti permintaan agregat, inflasi, dan suku bunga juga yang relevan. Teori ekonomi menggunakan model untuk menyederhanakan dan memprediksi perilaku ekonomi seperti sebagaimana perusahaan memaksimalkan laba dalam berbagai pasar. Model diterima jika prediksinya akurat dan logis sesuai asumsi. Keterikatan ekonomi dengan ilmu keputusan. Keterkaitan. Baiklah, selanjutnya. Ekonomi manajemen juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan, decision science. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri, lihat figur one by one, untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematikal economic digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, ekonometri, kemudian menerapkan peralatan statistik terutama analisis regresi pada tata dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi
dan untuk peramalan forecasting. Sebagai contoh teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut. Pendapatan konsumen Y dengan harga komoditas lain yang berhubungan yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut. PC dan PS. Kita sebut saja bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal, model matematika sebagai berikut. Contoh, Q sama dengan F dalam kurung P, Y, PC, PS dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu. Kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya ekonometrik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar sih perusahaan Q dengan adanya perusahaan P, Y, dan PC untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi yang penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan, memaksimasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dengan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menentukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Kemudian selanjutnya ada keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional ilmu administrasi bisnis, functional area of business administration study, area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Dengan adanya demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas dan mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Tujuannya dengan cara yang paling efisien sambil mempelajari topik-topik ini disertai topik-topik lainnya, mahasiswa perlu memberikan perhatian khusus kepada proses pengambilan keputusan secara keseluruhan yang akan membawa perusahaan mencapai tujuannya, karena hal inilah yang menjadi tujuan utama dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial selain menekankan pada proses pencapaian keputusan manajerial yang optimal juga harus memuat berbagai teori dan perangkat yang dibutuhkan untuk membuat keputusan manajerial yang optimal tersebut. Pada umumnya terdiri atas 5 tahap. Bisa disebutkan yang pertama yaitu menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedua mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Dan yang keempat, memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Dan kemudian, yang terakhir adalah mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini sekarang direvolusi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer dan teknologi informasi. Selanjutnya itu ada teori perusahaan. Kita akan membahas teori perusahaan nih. Perusahaan adalah organisasi yang menggabungkan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Terdapat berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan perorangan, kemitraan, dan perseroan, yang bersama-sama menghasilkan lebih dari 80% barang dan jasa di Amerika Serikat. Keberadaan perusahaan menghemat biaya transaksi dengan menginternalisasi berbagai fungsi, mengurangi kebutuhan untuk membuat kontrak terpisah yang mahal. Namun, pertumbuhan perusahaan terbatas oleh kemampuan manajemen. Ketika perusahaan tumbuh, komunikasi menjadi lebih sulit dan dapat menyebabkan skala dieskonomis. Pada titik tertentu, biaya menyediakan layanan internal melebihi biaya membeli dari luar. Fungsi utama perusahaan adalah membeli sumber daya untuk mengubahnya menjadi barang dan jasa. Pendapatan dari penjualan yang digunakan oleh pemilik sumber daya untuk membeli barang dan jasa sehingga menciptakan aliran sirkuler aktivitas ekonomi. Perusahaan juga menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak untuk mendukung layanan publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek.
Akan tetapi berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka panjang untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian pada masa depan atau jangka panjang. Beberapa contohnya adalah pengeluaran untuk penelitian pengembangan lead bank, pembelian peralatan baru atau peningkatan kegiatan promosi, karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang sangat penting. Teori perusahaan, theory of the firm, sekarang mempostulatkan bahwa maksud dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, value of the firm. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang, present value, atau semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus dikonstokkan ke nilai sekarang, karena nilai Rp1 atau $1 keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan pada saat ini. Nah, di sini akan disebutkan juga kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Tentunya dalam setiap operasi perusahaan masing-masing mempunyai suatu SOP yang berbeda-beda, dan termasuk dalam setiap kebijakan perusahaan itu berbeda-beda. Kita dapat melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan, input-input penting, khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak yang diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak akan mampu. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah keterbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisasi penjualan, memaksimalisasi utilitas manajemen dan perilaku pemuasaan. Menurut model maksimalisasi penjualan yang digunakan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba dan cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan laba. Akan tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan hal sebaliknya. Oliver Williamson dan yang lainnya memperkenalkan model maksimasi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datangnya perusahaan memaksimumkan kepuasan atau utilitas mereka, tingkat kontrol perusahaan, kantor yang mewah, dan yang lain-lain daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dinyatakan sebagai masalah. Selanjutnya kita baca ada sifat dan fungsi laba. Dalam sebab ini kita membahas bab ini tentang fungsi laba. Kita membedakan antara laba usaha dan laba ekonomi, menyajikan beberapa teori tentang laba, dan mempelajari fungsi laba dalam perekonomian persaingan bebas. Laba usaha versus laba ekonomi bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis. Laba bisnis atau laba usaha, business profit, mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit, explicit cost, adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonom, laba economic profit sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit, implicit cost, mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses produksinya sendiri. Teori-teori laba. Ada yang sudah tahu teori-teori laba? Baik, akan kita bahas. Adalah tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama, dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, minim.
baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, kelengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi lainnya. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaan ini adalah: yang pertama, ada teori laba dalam menghadapi risiko. Kemudian ada teori laba karena pergesekan. Yang ketiga ada teori laba monopoli. Dan yang keempat ada laba inovasi. Terakhir itu teori laba efisiensi manajerial. Kemudian ada fungsi laba. Memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki, laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan 8 dan efisiensinya di atas rata-rata. Laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaiknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan yang pasti. Sistem laba tidaklah sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosialisasi yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu dikenakan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar pengembalian normal atau investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dari polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk yang paling efisien dan alokasi sumber daya yang tersedia di masyarakat. Uni Soviet dahulu dan Republik Rakyat Cina di mana laba tidak diperbolehkan, komite partai yang berkuasa menjalankan fungsi ini dengan tidak efisien. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga Ibu Wina bisa meninjau kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.